Kami mohon berfirmanlah Tuhan, urapan roh-Mu kiranya turun atas kami, supaya kami dapat menangkap dengan baik, dan hidup kami terus mengalami tanda pembaharuan, dilengkapi dan dipersiapkan untuk siap menyambut Tuhan yang akan datang. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya persilakan kembali duduk sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Ya, puji Tuhan, kiranya segala pujian, penghormatan, pengagungan selayaknya kita persembahkan bagi Yesus, kepala gereja, mempelai pria sorga yang sungguh mengasihi kita, yang oleh karena kasih rahmat dan kemurahan Tuhan, kita tetap diberikan kesehatan, perpanjangan umur, bahkan juga waktu kesempatan untuk kita boleh menikmati Tuhan di tengah-tengah ibadah persekutuan kita ataupun pelayanan kita. Kami juga menyapa seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, yang dengan setia mengikuti rangkaian ibadah ataupun pemberitaan firman Tuhan ini melalui channel kita GBI UCM Batam. Tuhan memberkati kita kiranya dengan limpah anugerah Tuhan. Bahkan hari ini juga sehubungan dengan minggu pertama pada bulan Oktober, kita juga akan mengikuti perjamuan kudus, sebagaimana yang selalu kita lakukan setiap bulannya pada minggu pertama, untuk selalu mengingatkan kita dengan pengorbanan Kristus yang begitu besar, sebagai bentuk kasih dan kesetiaan Kristus. Ia setia sampai mati, sampai menyerahkan nyawanya di kayu salib, saudaraku. Darahnya tercurah untuk menyelesaikan segala dosa pelanggaran kita. Kita diberikan pengampunan. Kalau dalam perjanjian lama, biasanya kalau umat Tuhan bangsa Israel berdosa, mereka harus membawa korban binatang, lalu korban itu disembelih, darahnya dicurahkan ke tanah sebagai tanda Tuhan akan memberikan pengampunan atas umatnya. Demikian juga Yesus sudah menjadi korban sebagai anak domba Allah untuk memberikan pengampunan bagi kita, dan darahnya itu menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa, pelanggaran, bahkan kutuk, supaya kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sekali lagi saudaraku, pengorbanannya adalah bentuk kesetiaannya. Dan kalau hari ini kita akan mengikuti perjamuan kudus, kita mengingat akan kesetiaan Tuhan. Ya, saya juga masih menyampaikan tema yang sama dari tema yang sudah kita ikuti pada minggu yang lalu, yaitu Allah adalah setia. Ini dikutip dari nats firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 10 dari ayat 13, dan juga dari 2 Tesalonika pasal yang ketiga dari ayatnya yang ketiga. Dalam hal apa kesetiaan Tuhan itu bagi kita? Saya sudah menyampaikan pada minggu yang lalu dalam 4 hal. Ya, kalau kita kembali kepada 1 Korintus pasal 10 ayat 13, mari saya minta dibacakan dulu kembali. 1 Korintus pasal 10 ayat 13, ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Terus? Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, terus. Sebab Allah setia. Ya. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Terus? Pada waktu kamu dicobai, Ya. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, Ya. sehingga kamu dapat menampungnya. Iya, puji Tuhan. Nah, jadi dalam ayat 13 ini dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan ataupun kemampuan. Perhatikan, sebab Allah adalah setia. Ya, dalam hal apa Allah setia? Satu, ya dikatakan di sini, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ya. Saudara yang terkasih, yang pertama-tama Tuhan akan menyertai kita dalam semua pencobaan yang kita alami. Ya. Kesetiaan Tuhan itu ditunjukkan melalui penyertaannya atas hidup kita dalam menghadapi, menjalani semua pencobaan. Baru yang kedua,
Dikatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang kedua, dalam apa kesetiaan Tuhan itu adalah memberikan jalan keluar, solusi dalam setiap pergumulanmu, dalam setiap pencobaan yang kamu alami, supaya kamu dapat menanggungnya. Jadi di sini dalam ayat ini kita melihat dua kesetiaan Tuhan. Yang pertama, Tuhan itu setia menyertai kita ketika kita berada dalam pencobaan. Yang kedua, Tuhan itu setia memberikan jalan keluar. Sekalipun mungkin menurut manusia tidak ada jalan keluar, tetapi Tuhan mampu memberikan jalan keluar. Saya sudah kutip contoh pada minggu yang lalu, bangsa Israel di hadapannya ada Laut Teberau, di belakang ada musuh, maju tidak mungkin, mundur pun ada musuh. Tetapi di kondisi yang seperti itu, Tuhan mampu memberikan jalan keluar. Amin. Walaupun pada waktu itu umat Tuhan bersungut-sungut, saudaraku, bahkan mempersalahkan Tuhan serta mempersalahkan Musa, pemimpinnya, gembalanya, tetapi sebagai bentuk kesetiaan Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga dan keempat, 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Tetapi Tuhan adalah setia terus. Dia akan menguatkan hatimu terus. memelihara kamu terhadap yang jahat. Iya. Apa kesetiaan Tuhan yang ketiga? Kesetiaan Tuhan yang ketiga itu adalah menguatkan hatimu, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan ketika kita mengalami kesusahan saat menghadapi pencobaan. Jadi ketika kepada kita diperhadapkan pencobaan, hati kita susah. Tetapi dalam kesusahan itu Tuhan setia memberikan kepada kita kekuatan yang baru sehingga kita mampu menanggungnya, memberikan penghiburan kepada kita sehingga kita tidak kecewa, sehingga kita tidak tawar hati kepada Tuhan, sehingga kita tidak menolak Tuhan, tetapi kita melewati segala pergumulan itu bersama dengan Tuhan dan menang bersama dengan Dia. Amin. Baru yang keempat, dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tuhan pelihara, Tuhan jaga kita supaya kita tidak terseret kepada yang jahat, tidak jatuh kepada dosa. Yesus sendiri pun mengalami pencobaan, tetapi Yesus tidak jatuh ke dalam dosa. Hal yang sama dengan kita. Kita pun diperhadapkan dengan pencobaan, tetapi Dia yang setia berkuasa menjaga, membela dan memelihara kita, melindungi kita terhadap yang jahat, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Haleluya. Ini saya sudah terangkan pada minggu yang lalu. Kesetiaan Tuhan itu dalam hal apa? Yang pertama-tama, menyertai kita dalam semua pencobaan yang kita alami. Yang kedua, memberikan jalan keluar ataupun solusi dalam setiap pergumulan kita. Yang ketiga, memberikan kekuatan ataupun penghiburan. Dan yang keempat itu adalah menjaga, melindungi kita dari segala yang jahat. Ya, jadi dari sini kita melihat Tuhan itu, Allah itu adalah setia. Allah adalah setia. Oleh karena Allah yang adalah setia, Tuhan juga menginginkan kita umatnya setia. Saya sudah menerangkan Dia adalah digambarkan bagaikan mempelai laki-laki ataupun seperti suami. Dan kita umatnya, gerejanya bagaikan mempelai perempuan ataupun istrinya. Di mana suami menuntut, menginginkan, mengharapkan istrinya juga setia. Haleluya. Ya, mungkin ibu-ibu berkata, aku setianya. Yang tidak setia itu suamiku. Ya, itulah kelemahan manusia. Ya, tapi mempelai pria sorga, ia adalah suami yang setia. Haleluya. Ya, oleh sebab itu ia menginginkan istrinya setia, gerejanya setia. Ya. Dalam suratan kitab Ibrani dikatakan begini, hai orang-orang yang telah dikuduskan, yang telah mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yang setia, itulah Yesus Kristus. Ya.
kembali menyatakan soal kesetiaan Tuhan. Dan kita dikatakan orang-orang kudus yang sudah mendapat bagian dalam panggilan surgawi supaya mengarahkan pandangan. Ya, saya kutip sebentar kitab Ibrani pasal 3 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, Terus. yang mendapat bagian dalam panggilan surga. Ya, terus. Pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui, Iya. yaitu Yesus. Iya, itu Yesus terus. Yang setia kepada Dia yang telah menetapkan. Yang setia kepada Dia, kepada Bapa, kepada Allah Bapa yang telah menetapkannya terus. Sebagaimana Musa pun setia dalam segenap. Seperti juga Musa setia dalam segenap rumahnya. Terus lanjutkan ayat 3. Sebab ia dipandanglah yang mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Ya. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangun. Ya, terus 4. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Ya, lanjutkan. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah. Ya. Sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumah. ya, terus. Dan rumahnya ialah kita. Ya. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Iya, puji Tuhan. Jadi dari nats yang sudah kita baca ini ada 2 kali dikatakan Yesus itu, Allah itu setia. Ayat 1 dan ayat 2, ia setia kepada Dia yang menetapkannya. Sedangkan ayatnya yang ke-6, Dia atau Kristus itu setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Maka saudaraku, kesetiaan Tuhan ini menjadi teladan bagi setiap orang percaya. Oleh sebab itu dikatakan begini tadi dalam ayat pertama, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, ya, yang mendapat bagian atau yang telah mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah apa? Pandanglah kepada siapa? Kepada ya, rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Ya, jadi orang-orang kudus dan orang-orang yang mendapat panggilan surgawi diajak, ya, diperintahkan. Surat ini ditujukan kepada orang-orang kudus yang sudah mendapat panggilan surgawi supaya mengarahkan pandangan kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Dalam ayatnya yang kedua dikatakan yang setia. Haleluya. Sebelum kita membahas soal Yesus adalah rasul dan imam besar yang setia, ya, saya mulai dulu dari status. Ya, di mana tadi statusnya dikatakan sebagai orang-orang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi. Ya, saudara perhatikan supaya dapat dipahami. Surat ini ditujukan kepada orang-orang kudus yang mendapat panggilan sorgawi, supaya memandang kepada Yesus, mengarahkan pandangan kepada Yesus yang adalah rasul dan imam besar yang setia. Dengan kata lain, hai orang kudus, arahkanlah pandanganmu, perhatianmu memandang kepada Yesus yang setia itu. Ikutilah teladannya, contoh yang diberikannya dalam kesetiaan. Itu maksud tujuan daripada surat ini. Ya, namun kalau tidak salah minggu yang lalu saya juga singgung, kalau dikatakan pandanglah kepada rasul dan imam besar kita Yesus yang setia, bukan berarti memandang-mandang begini. Ada gambar Yesus di dinding lalu dipandang-pandang. Tak ada perubahan. Ya, bukan memandang begitu. Pengertian daripada memandang itu menarik suatu pelajaran, contoh, teladan. Ya. Kalau kita Amsal mencatat seperti ini, ya, ketika kita Amsal ini
penulis kitab Amsal ini melewati ladang orang pemalas, ya, dia pandang, dia lihat, lalu dia tarik satu pelajaran. Oh, ternyata begini. Ya, begini rupanya modelnya pemalas. Ya, sama juga kalau kita melihat, memandang sesuatu. Ya, contohnya kita melihat anak kita sedang cuci piring. Ada anak kita cuci piring, dia lambat. Ya, karena handphone juga di depannya sambil TikTok kan begitu. Ya. Cuman 5 piring, tapi setengah jam dia nyucinya. Ada juga anak kita, dia sudah banyak piring. Ya. Tapi nggak sampai 2 menit udah digantung semua di rak piring. Ya, cepat. Nyapu pun begitu, sap, udah sampai di ujung. Ya, kita perhatikan cara kerjanya, kita tarik pelajaran. Oh, ini anakku. Ya, serba mau cepat, ya, tetapi nggak rapi. Oh, ini anakku. Ya, semua lambat, ini karena malas. Ya, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita memandang, dari situ kita menarik satu pelajaran. Ya, kan Amsal mencatat demikian toh, pasal 24 ya. Ayat 31 ya. 32 ya. Aku melalui ladang seorang pemalas, Ya. dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Terus. Lihatlah, semua itu ditumbuhi orang. Ya. Tanahnya tertutup dengan jeruji. Terus. Dan temboknya sudah roboh. Ya, terus. Aku memandangnya, Aku memperhatikannya, Aku melihatnya, dan menarik suatu pelajaran. menarik satu pelajaran. Ya. Jadi ketika kita melihat, memandangnya, kita tarik satu pelajaran yang sangat penting, yang berharga, yang berguna. Ya. Maka kalau saudara berkunjung ke rumah, mungkin sesama jemaat atau mungkin rumah teman, terserahlah. Ya, ya. Saudara yang terkasih, ketika saudara sampai di pintu gerbang atau di pintu rumahnya, saudara lihat. Kalau di situ banyak bunga, ya saudara tarik pelajaran. Oh, yang punya rumah ini berarti pasti cinta bunga. Ya, kan begitu. Ya, saudara. Tapi kalau di situ, ya, nggak ada bunga. Ya, yang ada hanya rumput. Ya, itu pun duri, onak duri. Ya, saudara akan menarik satu pelajaran. Ya, yang punya rumah ini berarti? Yang punya rumah ini berarti? Ya. Saudara yang menarik pelajaran ya, bukan saya. Ya. Atau saudara berkunjung, ya, ke rumah seseorang. Saudara mau masuk ke pintu utama, pintu masuk. Di sini jemuran. Dari yang besar sampai yang kecil di situ bergantung semua. Saudara bisa menarik pelajaran. Ya toh? Iya kan? Ya. Jadi dari apa yang kita lihat, yang kita pandang itu, kita tarik pelajaran. Apa yang berguna, apa yang penting. Jadi kalau kitab Ibrani mencatat seperti ini, saya nanti tidak perpanjang. Kalau saya perpanjang nanti makin luas. Ya, saudaraku, makin tersentuh kita semua. Ya, saya kembali mengajak kita memperhatikan kitab Ibrani saja. Kalau kitab Ibrani pasal 3 tadi mencatat, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, itulah Yesus Kristus yang setia. Jadi dari kesetiaannya, dari kerasulannya, dari keimamatannya, kita menarik suatu pelajaran. Bagaimana ia setia sebagai rasul, bagaimana ia setia sebagai imam besar, supaya kita juga mengikuti kesetiaannya. Haleluya. Ya, jadi bukan hanya memandang-mandang. Ya, bukan hanya sekedar tahu. Ya. Jadi kalau kita sudah menarik satu pelajaran dari sesuatu itu, jangan hanya sekedar tahu. Saudara berkunjung ke rumah orang, ya numpang kamar mandi ya,
Saudara pergi kamar mandinya, saudara lihat kamar mandinya berlumut. Iya, situ lumut, di bawah lumut, di atas laba-laba. Sarang laba-laba. Begitu saudara masuk, nyangkut sarang laba-laba. Begitu saudara masuk, injak lumut licin. Ya, saudara tarik pelajaran. Oh, jangan hanya menarik pelajaran, tetapi saudaraku, kita menarik sesuatu yang baik, pelajaran yang baik. Jadi bukan hanya memandang kepada Yesus sebagai rasul, tidak hanya tahu Yesus itu rasul, Yesus itu imam besar, tidak. Ya, tetapi menarik sesuatu yang baik. Kesetiaannya itu menjadi teladan bagi kita. Ya. Maka ayat 1 ini tadi ditujukan kepada orang-orang kudus dan yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Ya, sebelum lebih jauh kita berbicara tentang rasul dan imam, kita tentu harus mengerti dulu tujuan panggilan kita. Orang kalau tidak mengerti tujuan panggilannya tidak akan memahami kesetiaan Yesus sebagai rasul dan imam. Ya. Jadi kembali ayat 1. Ibrani 3 ayat 1, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus. Saudara-saudara yang kudus. Kata kudus ini adalah status. Statusnya sebagai orang kudus. Tentu karena kudus. Ya, kan tidak mungkin statusnya dikatakan istri kalau belum bersuami. Ya. Hai istri-istri, itu berarti perempuan-perempuan yang sudah bersuami. Ya, hai muda-mudi, ini menunjukkan kepada statusnya sebagai pemuda-pemudi. Ya, kalau dikatakan drummer, ya, karena memang statusnya seorang drummer. Ya, kan tidak mungkin dikatakan disebutkan dia drummer, ya, kalau nggak tahu main drum, pegang stick saja nggak tahu. Tidak mungkin dia disebutkan sebagai pianis kalau dia pegang piano saja nggak tahu, kunci saja nggak tahu. Ya. Tetapi dia dikatakan pianis, ya karena memang di situ statusnya, bagiannya. Dikatakan drummer, di situ bagiannya. Kalau dikatakan hai orang-orang kudus, saudara-saudara yang kudus, karena memang dia sudah kudus. Haleluya. Iya, dari 1 Petrus pasal 1 dalam ibadah pendalaman Alkitab saya sampaikan soal kekudusan ini. Kekudusan itu, status kudus itu ada 2 tahap. Yang pertama, kita dikuduskan melalui darah Yesus. Karena anugerah melalui iman kita kepada korban Kristus. Iya. Itu dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Supaya kita kudus dalam segala hal, sama seperti Kristus yang adalah kudus. Lalu ayat 18 dengan ayat 19, kita dikuduskan melalui darahnya, melalui pengorbanannya. Status kita menjadi orang kudus karena anugerah. Lalu dilanjutkan ayatnya yang ke-22. Ya, kita disebutkan kudus karena ketaatan terhadap firman, terhadap kebenaran. Jadi sudah dikuduskan oleh darah Yesus, taat kepada firman, maka disebutkan sebagai orang-orang kudus yang mengamalkan kasih. Statusnya sebagai orang kudus karena memang hidup dalam kekudusan. Ya. Kalau tidak hidup dalam kekudusan, tidak disebut orang kudus. Maka tidak hanya sekedar dikuduskan oleh darah Yesus, tetapi juga melalui ketaatannya terhadap firman. Firman yang mana? Saya juga sudah terangkan. Firman itu hanya terbagi 2 saja. 1 dalam bentuk perintah, yang kedua dalam bentuk larangan. Apa perintah? Dikatakan kuduslah kamu, itu perintah. Ya. Jadi kalau semua bangsa muridku, itu perintah. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu perintah. Janganlah engkau meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu, itu perintah.
Bawalah korban persepuluhan ke rumah perbendaharaan, itu perintah. Jangan engkau mencuri, itu larangan. Jangan berzina, itu larangan. Jangan mengingini milik orang lain, itu larangan. Iya. Jadi sebenarnya firman Tuhan itu hanya terdiri dalam dua bagian ini, yaitu perintah dan larangan. Perintah itu harus ditaati, larangan itu harus dijauhi. Ya. Jauhkanlah dirimu dari penyembahan berhala, itu larangan, jauhi. Ya. Ketika kita menjauhi larangan, ketika kita melakukan perintah, maka hidup kita semakin kudus. Maka layaklah kita disebutkan status kita sebagai saudara-saudara atau orang-orang yang kudus. Haleluya. Ya, sebagai orang-orang yang kudus. Lalu dilanjutkan, bukan hanya orang-orang kudus, tetapi yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi. Ya. Jadi bukan hanya orang-orang kudus saja, karena banyak orang juga menguduskan diri. Ya, sampai dengan saudara mengosongkan pikirannya, ya, menguduskan diri, tetapi tidak mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Tetapi orang-orang kudus yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Ingat, Tuhan memanggil kita, saudaraku, menurut nama kita masing-masing. Ya, maka pastikan nama saudara sudah dipanggil Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya kan itu mekel loh. Ya. Tuhan memanggil kita menurut nama kita masing-masing. Maka jangan suka ganti-ganti nama. Ya, nanti ketika mau masuk surga susah. Yesaya 43:1 dulu. Ya. Saya tahu yang di pikiran saudara itu kematian. Saya tidak bicara kematian. Saya bicara soal panggilan Tuhan kepada nama kita. Jangan langsung memikirkan kematian. Masih banyak tugas kita. Bangunan kita aja belum selesai. Ternaing mati. Ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, Ya. yang menciptakan engkau, hai Yakub, Terus. yang membentuk engkau, hai Israel. Ya. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Ya, terus. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Dan Tuhan berkata, engkau ini kepunyaanku. Jadi Tuhan memanggil menurut namanya. Maka jangan salah-salahkan nama saudara, jangan ganti-ganti namanya. Nanti Tuhan itu jadi bingung jadinya. Ya. Waktu dibaptis namanya si Kuteng. Sudah melayani berubah si Butet. Ya. Waktu dibaptis namanya si Marta, udah melayani si Maria. Ya. Nanti masuk surga yang mana dipanggil? Ya. Kita lupakan itu. Ya. Saya mau menyampaikan, Tuhan memanggil kita menurut nama kita masing-masing. Tetapi ingat, kita ini dipanggil bukan untuk mati, bukan. Ya. Jangan langsung bayangkan kematian. Ya. Tuhan sudah memanggilnya. Kita ini dipanggil Tuhan bukan untuk mati. Tetapi kita ini dipanggil oleh Tuhan untuk bersekutu. Sebagai mempelainya. Sebagai milik kepunyaannya. Maka dikatakan tadi, mana ini? Yesaya 43 ayat 1. Ya, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku, milikku. Ya, mempelaiku, istriku. Kata Tuhan. Tuhan kan pakai istilah itu, mempelai ataupun istri.
Nanti kita melihat ayat-ayatnya yang lebih dalam lagi. Jadi kita dipanggil menurut nama kita supaya kita masuk dalam persekutuan sebagai mempelainya. Kalau dalam 1 Korintus 1 ayat 8 mencatat, kita ini dipanggil supaya kita masuk dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus. 1 Korintus pasal 1 ayat 8. Ayat 8 kita wali. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Ya. Sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, terus. Allah yang memanggil kamu. Nah, ini ya. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Yesus Kristus inilah yang kita kenal dengan juga sebutan anak domba Allah, ya, mempelai pria sorgawi, ya, mempelai laki-laki sorgawi yang akan datang kembali. Ya, jadi kita ini dipanggil supaya kita masuk dalam persekutuan sebagai mempelainya, ya, bersekutu dengan Yesus. Tentu ada tujuan persekutuan itu. Tadi dikatakan ayatnya yang ke-8, ayat 8. Ya, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Tujuan dari persekutuan itu adalah untuk menguduskan kita, menyempurnakan kita supaya tidak bercacat celah ketika Tuhan datang kembali. Apa yang disempurnakan? Roh kita, jiwa kita, bahkan tubuh kita. Itu tujuan persekutuan itu. Ya, jangan aktif persekutuan, aktif ibadah, tetapi tidak mengalami peningkatan dalam kekudusan, ya, mengarah kepada kesempurnaan. Ya. Jangan sampai makin sering kita bersekutu, makin rajin bersekutu, justru makin jahat, makin tidak benar hidupnya. Bukan itu tujuan. Ya. Tuhan memanggil kita menurut nama kita masing-masing supaya kita masuk dalam persekutuan. Ya. Persekutuan ini tujuannya membawa kita kepada kekudusan, meningkat dalam kekudusan. 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Demikian, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Menguduskan kamu seluruhnya. Terus. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Ya, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Ya, supaya sempurna waktu Tuhan datang kembali. Waktu Yesus datang kembali. Perhatikan 24. Ia yang memanggil kamu adalah Setia. Terus. Ia juga akan mengasihinya. Jadi kita dipanggil untuk masuk dalam persekutuan. Dia yang memanggil kita setia. Supaya kita yang dipanggilnya juga tetap setia. Masuk dalam persekutuan, tujuan persekutuan itu meningkatkan kualitas rohani kita menjadi kudus dan sempurna hingga tidak bercacat celah ketika Yesus datang kembali. Jelas ya? Iya. Itu tujuan persekutuan itu. Maka jangan makin sering bersekutu, makin aktif ibadah, makin tambah jam-jam ibadah, hari-hari ibadahnya, tapi hidupnya makin tidak karuan. Ya. Ini bukan persekutuan yang benar. Semua ibadah diikuti, tiap ada KKR juga dikejar, tetapi hidupnya makin tidak benar. Nah, bukan demikian. Tujuan persekutuan itu ada. Supaya roh, jiwa, dan tubuh kita makin sempurna dan terpelihara sampai hari kedatangan Tuhan. Jangan roh kita diselamatkan, tubuh kita binasa. Ya, kita sudah diselamatkan ketika kita lahir baru. Ya toh? Haleluya. Saudara yakin rohmu sudah selamat? Ketika saudara mengalami pengalaman lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya korbannya yang menyelesaikan segala kutuk dosa dalam hidup kita,
Saudara yakin? Roh kita yang diselamatkan. Tetapi tubuh kita belum. Tubuh kita ini kapan diselamatkan? Nanti ketika Tuhan datang kembali. Dia akan mengubah tubuh kita ini dengan tubuh kemuliaan. Pada waktu itulah tubuh ini diselamatkan. Dari mana? Dari dosa. Dari kelemahan. Dari penyakit. Jadi jangan roh kita diselamatkan, tetapi tubuh kita ini binasa. Rasul Paulus menyampaikan begini kepada jemaat di Korintus. Dalam 1 Korintus pasalnya yang kelima, di situ perikopnya dosa dalam jemaat. Ya, dosa dalam jemaat. Jemaat ini sudah mengalami kelahiran baru. Jemaat ini namanya sudah tertulis, rohnya sudah diselamatkan. Tetapi tubuhnya masih tetap terikat dengan dosa. Ya. Maka Rasul Paulus menyampaikan begini, supaya tubuhnya itu diserahkan kepada kebinasaan, rohnya itu diselamatkan. Coba ayat 5 dulu. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, Ya. sehingga binasa tubuhnya, Ya. agar rohnya diselamatkan Ya. pada hari Tuhan. Jadi jangan rohnya selamat, tubuhnya binasa. Ya. Kan banyak jemaat rohnya selamat, tapi tubuhnya binasa. Diserahkan kepada iblis. Maka iblis merusak tubuhnya dengan penyakit, dengan kelemahan, dengan kecelakaan, babak belur. Memang sudah selamat, sudah lahir baru. Tapi karena tubuhnya melakukan dosa, berbuat kejahatan, ketidakadilan, ya sudah, hidupnya tidak benar, maka tubuhnya ini diserahkan kepada kebinasaan, diserahkan kepada iblis. Maka iblis menguasai tubuhnya, dikuasai dengan kelemahan, dikuasai dengan penyakit, tubuhnya dihancurkan dengan kecelakaan. Dan seringkali ketika tubuh ini dibinasakan, ketika tubuh ini dihancurkan, ketika tubuh ini dihukum, banyak orang akhirnya menghujat Tuhan. Sehingga rohnya pun ikut binasa sebelum Tuhan datang. Ya. Kan itu kitab Wahyu mencatat, Tuhan menghukum. Apa yang dihukum? Tubuh. Ya. Baik melalui pembukaan meterai, melalui peniupan sangkakala, bahkan melalui cawan murka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan tubuh mereka. Justru mereka menghujat Allah. Mereka tidak tobat. Walau tubuhnya itu sudah dihukum, bagaikan dibinasakan. Itu nanti saudara boleh lihat itu dari Wahyu 16, dari ayat 9, 10 dan ayatnya yang ke-11. Walaupun tubuhnya itu sudah dihukum, tetapi tidak bertobat. Ya, sehingga menghujat Allah. Ya, saudaraku. Dan bisa-bisa segenap tubuh, jiwa, dan rohnya pun menjadi binasa. Oleh sebab itu kita perlu mengerti, memahami panggilan kita, tujuan panggilan itu. Ya, kita dipanggil supaya kita memiliki status sebagai orang-orang kudus. Masuk dalam persekutuan. Melalui persekutuan itu kita makin meningkat dalam kualitas rohani, makin sempurna dan terpelihara. Ya, sampai kepada hari kedatangan Tuhan kembali. Maka aktiflah dalam persekutuan. Aktiflah dalam ibadah-ibadah. Itu akan memelihara kita. Bertekunlah dalam persekutuan, dalam ibadah-ibadah. Lihat gereja mula-mula, ketika mereka bertekun dalam persekutuan, mereka begitu bersemangat. Mereka begitu bergairah. Mereka hidup dalam kekudusan. Ya saudara yang terkasih, mereka begitu rendah hati. Mereka bisa menyatu satu dengan yang lain, penuh dengan sukacita. Ada kuasa mujizat Tuhan dinyatakan, sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Haleluya. Ya. Kembali kita memperhatikan kitab Ibrani pasalnya yang ketiga. Kalau kita melihat tadi di situ 2 kali dikatakan Yesus itu setia. Baik ayat 1 dan ayatnya yang kedua, pandanglah kepada Rasul
dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus Kristus, yang setia kepada Dia yang menetapkannya. Dalam ayatnya yang ke-6, Yesus itu juga setia mengepalai rumahnya. Kesetiaan Tuhan ini sudah kita perhatikan baik juga pada minggu yang lalu ketika perjalanan umat Tuhan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, yang adalah juga gambaran perjalanan gereja Tuhan, orang percaya pada zaman akhir ini, dari kehidupan dunia menuju kehidupan sorgawi, seperti bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka diperhadapkan dengan jalan buntu, pencobaan. Ini sebelum menghadapi Laut Teberau. Laut Teberau itu kalau dalam kitab Korintus gambaran daripada baptisan air. Ya, maka orang-orang percaya, orang-orang bertobat yang mau dibaptiskan dengan air itu biasanya ada tantangannya. Ya, baik tantangan dari keluarga, tantangan dari keinginan daging, tantangan dari lingkungan, dari pekerjaan dan lain sebagainya. Kadangkala seperti bangsa Israel, jalan buntu. Tidak ada jalan keluar, di depan laut, di belakang musuh. Ya, di depan itu ya, tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi. Sementara dari belakang musuh mengejar, dosa mau menarik kembali, mundur ke belakang. Ya, tentara Firaun mau menarik kembali bangsa itu kembali ke Mesir. Sama seperti kita. Kita kan kalau kita menetapkan hati, kita rindu mau bertobat, kan selalu aja ada dosa mau menarik-narik kita kan? Iya kan? Ya, ingin lagi dibawa kepada kehidupan yang lama. Ya, dosa mencuri yang sudah kita tinggalkan, kita dipancing lagi. Ya, dosa menipu, membodoh-bodohi, mengotoi, ya, yang pernah kita lakukan ketika kita bertobat, kita sudah komitmen, kita mau tinggalkan itu, kita dipancing lagi. Pernah alami ya? Pernah kan? Ya, yang saudara yang pernah mabuk-mabuk, minum-minum begitu, saudara sudah komitmen mau meninggalkan, saudara dipancing lagi, mau ditarik lagi. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang kita alami. Iya, saudara mungkin yang suka berantem, ya, atau ibu-ibu yang suka parbada, tahu parbada? Ya, nah sarung sialondo. Ya. Ketika kita mengambil keputusan bertobat, meninggalkan semua itu, ya, mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, selalu aja ada yang datang. Ya, enggak teman lah, enggak tetangga lah, selalu mancing. Ya, saudara alami kan? Ya, itu bagaikan bangsa Israel yang dikejar dari belakang oleh tentara. Tapi mau maju pun laut. Tapi walaupun demikian, dia Tuhan yang setia. Ia membuka jalan keluar. Di laut pun Tuhan buka jalan. Sebagai bentuk kesetiaannya. Ya. Walaupun sebelum Tuhan membuka jalan, bangsa Israel sudah bersungguh-sungguh. Ya. Kenapa engkau membawa kami keluar? Di Mesir itu enak. Tuhan dipersalahkan. Musa dipersalahkan. Maka Musa berseru, Tuhan berkata, ulurkan tongkat. Terjadi mujizat, ada jalan keluar. Ketika mereka keluar dan melewati Laut Teberau, mereka begitu senang, sukacita. Ya, seakan-akan orang yang baru lahir baru bersuka cita. Ya, maka orang yang lahir baru itu bersuka cita. Ya, apalagi baru selesai dibaptis, sukacita. Walaupun agak kedinginan, ya tapi sukacita. Haleluya. Ya. Ada sukacita, kebahagiaan karena mengalami Tuhan. Ya. Maka seharusnya kalau orang mengalami kelahiran baru, sudah selamat begitu, saudaraku, kita juga turut bersukacita. Karena kalau di surga pun, malaikat-malaikat di surga itu bersukacita karena satu orang yang bertobat. Amin. Ya, maka seharusnya kita ini juga senang, mendukung, membantu, menolong ya saudara-saudara kita yang belum lahir baru, yang belum dibaptiskan dengan air, supaya mereka mengalami kelahiran baru itu, mereka selamat dan sukacita. Ya.
Semalam siang saya dengan Ibu Gembala pas di Simpang Tobing sana. Ya, lewat ambulans antar ke Sungai Tamiang. Dan banyak yang mengiring. Motor, mobil begitu. Kan biasanya pakai sirene juga toh. Ada banyak. Ya, saya katakan kepada Ibu Gembala, ini mengantar ke apa? Mengantar ke kuburan saja banyak orang. Ya, kenapalah jemaat-jemaat ini, umat Tuhan ini mengantar orang baptisan susah kali. Harusnya mengantar orang baptisan mengalami kelahiran baru, keselamatan harusnya lebih banyak. Ini diantar ke Sungai Tamiang kan belum tentu ke surga. Mengantar ke neraka saja rame-rame. Ya, udah salah total kami ini. Perlu bertobat kami ini. Harusnya mengantar orang ke surga itu lebih ramai lagi. Bila perlu satu penggembalaan. Walau hanya satu yang dibaptis. Karena malaikat di surga pun beribu-ribu, berlaksa-laksa itu bersuka cita. Amin. Undang bulan amin. Tengok bulan November. Orang antar ke neraka saja rame-rame. Ya, jangan-jangan dimusiki, ditrompeti lagi. Ya, harusnya kita ngantar ke surga itu lebih rame lagi. Ya, lebih bersuka cita. Jadi bangsa Israel setelah mereka melewati Laut Teberau, mereka suka cita. Ya, ada Miriam dengan tamborinnya di depan, diikuti dengan perempuan-perempuan yang lain. Ya, main tamborin. Maka nanti baptisan pakai tamborin juga kita. Ya, dilatih tamborin khusus baptisan. Ya, kan gak amin kan? Itu kan dilakukan Miriam, itu dalam Keluaran pasal 15 itu loh. Iya, coba Keluaran 15. Iya. Lalu Miriam Nabiah itu saudara perempuan Harun mengambil rebana di tangannya. Terus? Dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menangis. Bayangkan. Ini Miriam. Miriam ini siapa? Apanya Musa? Apanya Musa? Kakaknya Musa. Saya mau sampaikan, pada waktu ini umur Musa berapa tahun? 40 tahun di Mesir, 40 tahun di tanah Midian, baru ke Mesir dia untuk melepaskan bangsa Israel. Sekitar berapa tahun? Sekitar 80 tahun. Kalau Musanya 80 tahun, kakaknya Miriam berapa? Hah? Kira-kira saja. Iya, maka yang tua-tua juga ikut nanti main tamborin. Udah tolak begoti orang. Bukan hanya gini-gini, enggak. Sambil menari-nari loh. Karena suka. Ini enggak, remaja pun susah kali geraknya. Udah susah geraknya, bersalahan lagi. Udah salah, enggak senyum lagi. Lengkaplah semua. Ya, sampai saya pernah tanya itu, ya, apakah Ibu Melin melarang kalian senyum? Kembali saudara, sukacita setelah melewati Laut Teberau. Ada solusi, ada jalan keluar bagi masalah, dan mereka sudah melewati Laut Teberau yang adalah gambaran lambang baptisan air. Setelah itu mereka berjalan sekitar 3 hari. Sampailah mereka di Mara. Mereka lelah, jenuh, tetapi yang diperhadapkan kepada mereka, yang mereka hadapi itu adalah air yang pahit. Air yang pahit. Ya. Setelah air yang pahit, mereka bersungut-sungut kaki. Padahal 3 hari sebelumnya, mereka begitu bersuka cita, begitu senang. Ya, ternyata kekuatan sukacita itu hanya 3. Ya, hari Minggu sukacita, begitu semangat, lompat-lompat.
Ya, apalagi pujian itu tadi kan begitu semangat. Senin, Selasa, Rabu habis. Ya, apalagi sudah Kamis. Ya, mulai lagi sungut. Ya. Mulai bersungut-sungut. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27 itu yang mereka hadapi air pahit. Lalu mulailah mereka bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan dan kepada Musa. Tetapi dalam persungutan itu pun Tuhan itu setia dan mengubah air yang pahit menjadi manis. Pengalaman yang pahit diubah menjadi manis dan indah. Karena Tuhan kita setia. Haleluya. Tapi saya mau ngajak kita untuk memperhatikan lebih dalam lagi. Bicara tentang air yang pahit. Ya, kenapa mereka menghadapi air yang pahit? Apa yang dimaksudkan dengan air yang pahit? Untuk kita mengerti soal air yang pahit ini, dalam kitab Bilangan pasal yang kelima, di situ ada hukum tentang kecemburuan. Kalau seorang suami merasa curiga dengan istrinya dan cemburu karena ia merasa istrinya itu mungkin sudah berselingkuh ataupun mungkin tertarik dengan laki-laki lain, sehingga suaminya itu curiga dan cemburu, maka istrinya itu harus dihadapkan kepada imam dengan membawa 1/10 tepung jelai sebagai korban persembahan, dan istrinya itu diperhadapkan kepada imam, dan imam harus membawa air yang pahit, lalu menghadapkannya kepada Tuhan dan menyuruh untuk bersumpah kalau betul dia tidak setia kepada suaminya. Ketika dia minum air yang pahit itu, perutnya besar, pahanya makin mengempis, makin kecil. Itu hukumnya. Ya, kita boleh baca sebentar. Bilangan pasal 5 dari ayat 11. Di situ perikopnya hukum mengenai perkara cemburuan. Ya. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila istri seseorang berbuat serong dan tidak setia terhadap suaminya, dan laki-laki lain tidur dan bersetubuh dengan perempuan itu, dengan tidak diketahui suaminya, karena tinggal rahasia bahwa perempuan itu mencemarkan dirinya, tidak ada saksi terhadap dia, dia tidak kedapatan. Ayat 14. Dan apabila kemudian roh cemburu menguasai suaminya itu sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, atau apabila roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya. Saudaraku yang terkasih, ini menuliskan tentang permasalahan nikah. Soal masalah nikah. Karena kecurigaan suami terhadap istrinya, apakah itu kebenaran atau tidak. Tetapi kecurigaan itu sudah menimbulkan roh kecemburuan. Suaminya menjadi cemburu terhadap istrinya. Kalau kita lanjutkan ayat 15 sampai kepada ayatnya yang ke-16, maka istrinya ini harus diperhadapkan kepada imam. Ayat 15. Maka haruslah orang itu membawa istrinya kepada imam, dan orang itu harus membawa persembahan karena perempuan itu sebanyak 1/10 efa tepung jelai, yang ke atasnya tidak dituangkan minyak, dan yang tidak dibubuhinya kemenyan, karena korban itu ialah korban sajian cemburuan, suatu korban peringatan yang mengingatkan kepada kedua. Ayat 16, maka haruslah imam menyuruh perempuan itu mendekat dan menghadapkannya kepada Tuhan. Harus dihadapkan kepada Tuhan. Jadi suaminya tadi membawa 1/10 tepung jelai sebagai korban.
Lalu itu diserahkan kepada imam. Lalu imam mengambil tepung itu dan juga perempuan itu dibawa diperhadapkan kepada Tuhan beserta dengan air yang pahit. Ya. Lalu perempuan itu disuruh bersumpah. Tetapi sebelum bersumpah perempuan itu disuruh untuk menguraikan rambutnya. Jadi rambutnya tidak boleh dikepang-kepang. Ya, harus diuraikan, dilepas. Coba terus dulu. Lalu imam harus membawa air kudus dalam suatu tumpahan tanah. Iya. Kemudian harus memungut debu yang ada di lantai kemah suci. Iya, terus. Dan membubuhnya ke dalam air itu. Iya, terus 18 apabila imam sudah menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan. Iya. Haruslah dia menguraikan rambut perempuan itu. Korban peringatan. Iya. Yakni korban sajian cemburuan. Terus. Ke atas telapak tangan perempuan itu. Iya, terus. Sedang di tangan imam harus ada Air pahit mendatangkan kutuk. Ya, jadi sebelum sumpah itu diucapkan, ya, maka perempuan itu harus menguraikan rambutnya. Rambut adalah lambang kemuliaan perempuan. Rambut adalah lambang kemuliaan perempuan. Harus buru-buru kuat ya. Rambut adalah lambang kemuliaan bagi perempuan. Ya, maka perempuan kalau rambutnya gugur, apalagi sampai botak setengah, gue stres dia. Ya, kalau laki-laki kan biasa, ada yang botak di depan, ada di atas, ada yang di belakang dulu habis. Iya kan? Ya. Ada yang di atas ini sudah habis, tinggal sedikit di sini. Perempuan kan jarang begitu. Ya, ada di sini habis depan ini, tinggal di sini. Lewat dari pertengahan dah lewat, tinggal dikit belakang. Perempuan jarang. Rambut adalah lambang kemuliaan bagi perempuan. Jadi kalau dikatakan diuraikan, ketika kita datang menghadap kepada Tuhan, lepaskan dulu kemuliaan pribadi. Supaya kita dapat menghadap Tuhan dengan hati yang tulus. Selama kita mempertahankan kemuliaan, kebanggaan diri kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa menghadap Tuhan dengan hati yang tulus. Ya, jadi perempuan ini menguraikan rambutnya, saudaraku, ini melambangkan dia harus melepaskan, menanggalkan kemuliaan, kebanggaan dirinya, lalu datang di hadapan Tuhan dengan hati yang tulus dan jujur untuk mengakui. Ya, maka imam akan memberikan dia air yang pahit untuk diminum. Kalau dia setia kepada suaminya, ya, tuduhan suaminya itu tidak benar, maka air yang pahit ini tidak menjadi masalah, tidak menjadi kutuk, tidak apa-apa. Ya. Tetapi ketika dia meminum air yang pahit ini, ternyata tuduhan suaminya itu benar, dia tidak setia, dia berselingkuh, maka perutnya akan membesar, pahanya mengempis kecil, sebagai tanda dia kena kutuk. Jadi dari sini kita menarik satu pelajaran, air pahit ini berbicara tentang kutuk akibat ketidaksetiaan. Jadi kalau kepada kita diperhadapkan air yang pahit, hidup yang pahit, yang melambangkan kutuk itu adalah sebagai bentuk tanda ketidaksetiaan. Ya. Apa arti rohaninya bagi kita? Nah, saya tarik kepada kita Hosea. Dalam kitab Hosea, Tuhan mengakui kita umatnya ini sebagai istri, mempelainya. Hosea pasal 2 ayat 18 sampai kepada ayat 19. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran supaya engkau mengenal Tuhan. Dalam ayat 15 dikatakan engkau tidak lagi memanggil aku Baalku, tetapi
tetapi engkau memanggil aku suamiku. Ini firman Tuhan. Haleluya. Ya, yang walaupun sebelumnya dalam ayat 5 dan ayatnya yang ke-6 umat Tuhan itu tidak setia, mengejar kekasih yang lain, mengejar laki-laki yang lain yang dilambangkan, menunjukkan kepada Baal. Bisa ditangkap? Haleluya. Baal adalah berhala. Itu membangkitkan cemburu Tuhan. Ya. Ketika kita menyembah kepada berhala, ketika kita beralih kepada berhala, Tuhan itu cemburu. Ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, sebab Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang cemburu. Keluaran 20 ayatnya yang kelima. Keluaran pasal 20 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Iya. Jangan sujud menyembah kepadanya, Ya. atau beribadah kepadanya, Ya. sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu terus. yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anak, Terus. kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci. Iya, Tuhan berkata jangan buat bagimu patung yang menyerupai apapun, jangan buat berhala, jangan sujud menyembah. Ingat aku ini adalah Allah yang cemburu. Kalau dalam kitab Hosea Tuhan berkata, aku suamimu, engkau adalah istriku, mempelai perempuanku. Dia adalah suami yang cemburu. Ketika kita tidak setia, maka Allah itu cemburu. Ketika kita mengejar yang lain, bukan mengejar Tuhan. Ketika kita mencari yang lain, mencintai yang lain, bukan mencintai Tuhan. Tuhan itu cemburu. Dan kalau terbukti kita ini tidak setia kepada Tuhan, maka kita akan diberikan minum air yang pahit, kutuk. Maka perutnya membesar, pahanya mengecil, mengempis. Pertumbuhan yang tidak sempurna. Tubuh Kristus yang tidak sempurna. Tubuh Kristus yang tidak sehat. Gereja yang tidak sehat. Jemaat yang sakit. Akibat ketidaksetiaan. Berhala itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Ya. Sekali lagi, berhala itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Mazmur 78 ayat 56. Mazmur 78 ayat 56. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi mereka mencobanya dan memberontak terhadap Allah yang Maha Tinggi, Ya. dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya. Terus. Mereka murtad dan berkhianat seperti nenek moyang mereka. Ya, terus. Berubah seperti busur yang Berubah seperti busur yang memperdaya. Terus 58. Mereka menyakiti hatinya dengan bukit-bukit pengorbanan mereka. Terus. Membuatnya cemburu dengan patung-patung Iya, mereka. membuat Tuhan cemburu. Dan itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Kecemburuan itu sangat menyakitkan. Haleluya. Saudara pernah mengalami kecemburuan? Haci tate? Haci kan? Kita berharap kita yang menggandeng dia, rupanya yang lain menggandengnya. Haci. Cemburu. Ya, hanya saya nggak sempat membahas soal kecemburuan ini dalam kitab Amsal. Ngeri. Ya, apalagi kecemburuan laki-laki. Oh. Ya. Kalau kecemburuan perempuan biasanya mau itu dibawa diam. Baru air. Ya, dari sini sungai, dari sini pancur. Nah, apalah dayaku. Orang yang tidak berdaya, yang lemah.
hanya menangis dan menyesali. Ya, patuh jalo mahatana najulu. Nah, kenapalah dulu ku terima dia? Ya, kenapalah dulu begitu bodoh aku? Kalau laki-laki enggak, langsung ganas itu. Ya. Nah, mate petaho kan kira-kira begitu. Nah, dang dia udang diho ibegu. Tapi ingat, kecemburuan Tuhan lebih ngeri. Ya, kecemburuan Tuhan lebih ngeri. Kecemburuan ini, roh kecemburuan ini membuat hati Tuhan itu betul-betul sakit. Maka sampai dikatakan mereka menyakiti hatinya dengan bukit-bukit pengorbanan mereka. Dengan berhala-berhala itu. Ya. Jadi kenapa ada air yang pahit? Air yang pahit itu melambangkan kutuk. Kutuk karena apa? Ketidaksetiaan. Tapi walaupun umatnya tidak setia, sehingga mereka harus minum air yang pahit, Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Haleluya. Maka ketika bangsa Israel berhadapan dengan air yang pahit, Tuhan berkata kepada Musa, sepotong kayu lemparkan ke dalam air. Maka air yang pahit berubah menjadi manis. Amin. Amin. Ya. Air yang pahit berubah menjadi manis, hidup yang pahit berubah menjadi manis dan indah karena sepotong kayu. Apa yang dimaksudkan dengan sepotong kayu ini? Nah, jangan nanti air yang pahit saudara masukkan kayu manis. Nggak manis, jangan poho Alkitab po. Nggak benar firman ini. Bukan begitu. Kayu ini, apa yang dimaksud dengan kayu ini juga perlu kita pahami dengan baik. Ya, kalau kita belajar kitab Bilangan pasal 21, di situ ada peristiwa ketika bangsa Israel kena kutuk. Mereka dipaguti oleh ular. Maka Tuhan berkata kepada Musa, buatlah ular tembaga, gantungkanlah itu pada sebuah tiang kayu. Kalau dalam terjemahan lama itu dikatakan tiang kayu. Itu dalam Bilangan pasal 24 ya. Ya. Coba ayat yang ke berapa itu? 4 ya? Demikian firman Tuhan. Iya. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke laut untuk mengelilingi tanah Edom, Terus? maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Ya, terus? Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Ya. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Ya, terus? Supaya kami mati di padang gurun ini. Ya, terus? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Lanjutkan? Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Ya, terus? Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tenung ke antara bangsa itu. Ya, terus? Dia memagut mereka. Memagut terus? Sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ya, terus? Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, Ya. kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Ya. Berdoalah kepada Tuhan, Terus? supaya dijauhkan ular-ular ini daripada kami. Ya. Lalu Musa berdoa untuk bangsa. Ya, mereka sadar lalu mereka bertobat. Ya, mohon pengampunan. Maka terus? Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Ya. buatlah ular tenung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, Ya. jika ia melihatnya akan tetap Iya. hidup. Nanti saudara boleh lihat ini dalam terjemahan lama. Ya, itu dikatakan pada sebuah tiang kayu. Ya. Sehingga setiap orang yang memandangnya akan tetap hidup selamat. Ya. Oleh karena memandang kepada kayu itu. Bicara tentang kayu ini sebenarnya menunjukkan kepada pribadi Yesus. Kepada pribadi Yesus. Ketika Yesus hendak dibawa untuk disalibkan ke Bukit Golgota, dalam Injil Lukas 23 ayat 31, Yesus berkata seperti ini. Kalau mereka melakukan ini kepada
kayu yang hidup. Ya. Apalagi kepada kayu yang kering. Kayu hidup itu siapa? Yesus. Kayu kering itu siapa? Kita. Yang mati karena dosa. Ya. Coba ayat 31 ya. Lukas 23. Sebab jika orang berbuat demikian dengan kayu hidup, terus. apa yang akan terjadi dengan kayu kering? Iya. Jadi kalau orang Israel, orang Yahudi ini ya, memperlakukan Yesus, menyalibkan Yesus sebagai kayu yang hidup, apa jadinya dengan kayu yang kering? Bagaimana dengan orang-orang yang sudah mati, yang sudah kering karena dosa? Jadi kayu di situ, kayu yang hidup itu, yang memberikan hidup itu, yang memberikan keselamatan itu, yang dapat mengubah itu, mengubah kutuk menjadi berkat, penyakit menjadi sehat. Hanya Yesus yang adalah kayu hidup. Amin. Seharusnya kita berada di bawah kutuk. Kitab Galatia pasal 3 ayat 10 sampai kepada ayat 12 mencatat, kita ini sebenarnya berada di bawah bayang-bayang kutuk karena hukum Taurat. Sebab kita tidak mampu mentaati hukum Taurat. Ya, sebab kalau hukum Taurat, kalau satu saja dilanggar, maka semua yang kita lakukan itu batal. Ya. Oleh sebab itu kita berada di bawah bayang-bayang kutuk hukum Taurat. Namun Yesus telah rela menanggung kutuk itu, hukuman itu, air yang pahit itu, supaya kita beroleh hidup. Bukan hanya beroleh hidup, bahkan Galatia pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-14 mencatat, Yesus telah melakukan itu supaya berkat Abraham sampai kepada saya dan saudara. Amin. Artinya Yesuslah kayu itu yang mampu mengubah yang pahit menjadi manis, mampu mengubah kutuk itu menjadi berkat, supaya kita juga diberkati sama seperti Bapa Abraham yang sangat diberkati. Haleluya. Ya. Oleh sebab itu saudaraku, dari apa yang sudah kita dengar, kita melihat bagaimana kesetiaan Tuhan kepada kayu kering kehidupan kita yang selama ini tidak setia. Tetapi sebagaimana kita tadi sudah melihat bangsa Israel ketika mereka dipagut ular itu, mereka sadar, mereka insaf, dan mereka berkata, berdoalah untuk kami. Mereka ingin bertobat, berbalik kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyuruh Musa membuat ular tembaga yang digantung pada kayu, tiang kayu, supaya setiap yang memandangnya beroleh. Arahkan pandangan kita kepada Yesus. Dia rasul dan imam besar yang setia, yang akan mengubah hidup kita yang pahit menjadi manis, mengubah kutuk menjadi berkat oleh karena ketidaksetiaan kita. Tapi hari ini Tuhan mengajak kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Haleluya. Datanglah dengan tanda kesetiaan. Bawalah hidupmu dengan janji kesetiaan, supaya kiranya Tuhan mengubahkan kehidupan kita, bahkan memberkati kita sama seperti memberkati Bapak Abraham. Tuhan berkati. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kita datang bersyukur